Lagi ngedit Maju Toyaju, gua malah dapet surat cinta dari bapak YouTube yang sama kayak minggu lalu. What's this? Guys, gua sebenarnya mau ngomong sama kalian ya. Kan hari Minggu itu gua selalu upload 2 video. Nah, solo leveling ini susah banget kalau mau pengecekan, asli. Karena butuh sekitar 1-2 jaman tambahan supaya nggak dapet surat cinta dari Aniplek. Editing solo leveling selesai jam 1 siangan, sedangkan pemeriksaan itu 1-2 jaman. Itu seriusan lama banget. Aduh, gue mau tanya deh. Enaknya minggu itu kita upload 1 aja, antara masalah atau solo leveling, supaya fokus gitu loh. Terus Seninnya 1 gitu. Atau kalian mau tetap di hari Minggu, tapi resikonya kayak gini. Endingnya juga tetap kita upload di hari Senin sih ya. Terserah kalian deh, kalian bisa pilih. Enaknya Minggu kita upload solo leveling doang atau muscle doang, terus Seninnya baru sih antara ya terbuangannya dari Minggu, atau gimana? Saya seriusan ini capek edan cuy, capek edan. Karena kudu ngedit 2 kali dari anime yang sama, itu selain boring juga bikin letih mata banget nih, mata capek banget seriusan. Emang bukan strike sih, dan cuma sekedar teguran ringan supaya gua melakukan pemeriksaan penuh. Yang mana itu lama banget, sumpah. Tapi ya, solo player kayak gua bener-bener keteteran banget. Aduh. Saya buat yang mau nonton re-up ini, gue ucapin makasih banget karena kalian udah bantu AdSense gue. Dan buat yang mau nunggu episode berikutnya, silakan menunggu di hari Minggu nanti. Dan kalian bisa komen di bawah pilihan tadi ya. Mau muscle doang di hari Minggu atau mau solo leveling doang di hari Minggu. Terus Seninnya baru antara salah satu dari buangan itu atau gimana. Terserah kalian ya. Mari kita mulai solo leveling episode keempat re-upload. Di episode sebelumnya, kita udah diperlihatkan Sung Jinwoo yang kini telah menjadi seorang player dan sempat mendapatkan hukuman dari sistem karena nggak menjalankan misi hariannya. Dan setelah mengetahui fungsi dari player system itu, Jinwoo memutuskan untuk berburu di dalam dungeon yang muncul di stasiun bawah tanah Hapjeong dan berburu 3 ekor goblin yang menyergapnya di sana. Namun di saat Jinwoo yang merasa udah jadi lebih kuat, seekor Steel Fang Raikan muncul dan nampak akan memangsa Jinwoo yang terlihat lezat dan bergizi baginya. Melihat kemunculan seekor monster dengan nama warna merah seperti itu, jelas Jinwoo pun langsung panik bukan main dibuatnya. Namun di saat Jinwoo yang mampu menghindari serangannya si Raikan, dirinya pun sangat terkejut karena merasa tubuhnya saat ini yang terasa sangat ringan baginya. Melihat si Raikan yang akan menyerangnya lagi, Jinwoo yang tak ingin menjadi seorang pengecut pun terlihat melakukan perlawanan padanya. Meski terkejut karena pukulannya barusan mampu mengempaskan si monster, namun tentu aja itu belum cukup untuk mengalahkannya. Mengetahui semua pukulannya yang gak memberikan damage sama sekali, Jinwoo pun cuma bisa lari dan menghindari setiap serangan yang dilancarkan oleh si Raikan. Gak ada party ataupun senjata cadangan, hal itulah yang membuat semua situasi genting itu terjadi. Namun gak lama kemudian, Jinwoo seperti mengingat sesuatu dan langsung memunculkan inventory playernya. Yang ternyata rupa-rupanya, pedang seharga 3 juta won Pak Kim entah bagaimana bisa masuk ke dalam inventory playernya si Jinwoo. Di tengah Jinwoo yang berniat memakai pedang itu, dan terkejut karena luka-lukanya yang kini udah gak terasa sakit sama sekali, nampaknya 2 ekor Raikan yang perlahan menghampirinya. Melihat hal itu, Jinwoo yang udah gak merasa takut pun harus dibuat sangat-sangat panik, karena ujung pedangnya Pak Kim yang malah nyangkut di tanah. Hingga pada akhirnya terkejut melihat gigi besi Raikan yang mampu menahan pedang 3 juta wonnya Pak Kim. Namun karena gak ingin kehilangan satu-satunya senjata yang dimilikinya saat ini, Jinwoo pun langsung menendang Raikan itu, sehingga buat gigitannya jadi agak melemah di saat itu juga. Melihat aksi Jinwoo barusan, Raikan yang satu lagi pun langsung kabur dari sana. Nah, di sini Jinwoo pun akhirnya menyadari bahwa dirinya baru aja naik level 2. Dan kemungkinan besar semua luka-lukanya sembuh juga dikarenakan dia tadi yang mengalami level up. Setelah menyebarkan 5 status poinnya ke beberapa status miliknya, Jinwoo merasa kurang paham dengan semua status itu, kecuali yang STR. Karena meskipun jumlahnya masih 32, namun Jinwoo sudah bisa merasakan perbedaannya.
Usai menganalisa status yang dimilikinya, nampaknya Jinwo yang menghampiri mayitnya Raikan tadi untuk mencari batu sihir di dalamnya. Namun gak lama kemudian, sistem muncul dan memberitahukan drop item yang diperolehnya tadi. Setelah mengambil item berupa taring besi Raikan, terlihat sistem yang memberitahukan tentang toko yang kini telah dibuka. Namun karena levelnya Jinwo yang masih sangat rendah, dirinya belum bisa membuka akses membeli item di toko itu. Meski begitu, dia masih tetap bisa menjual drop item yang didapatkannya tadi. Di saat Jinwo yang baru aja mengambil pedangnya lagi, sembari memikirkan mau ngapain habis ini, secara tiba-tiba Raikan yang kabur tadi kembali, tapi kini dirinya datang dengan rombongan RT RW di belakangnya. Di tengah kepungan semua Raikan di sana, nampaknya Jinwo yang meminta pada mereka semua untuk gak mati dengan sangat mudah. Karena jika mereka mati dengan sangat mudahnya, maka Jinwo mengaku dirinya bisa menaruh belas kasih pada mereka semua. Setelah mengingat kembali masa lalunya yang merasa bahagia karena telah menjadi seorang hunter dan berniat menyembuhkan sang ibu tapi malah hampir bertemu dengan ajalnya, Jinwo pun terlihat membuang semua rasa takutnya selama ini dan berniat bertarung dengan sangat sengit melawan segerombolan Raikan yang ada di sekelilingnya saat ini. Sampai pada akhirnya dan nampaknya Jinwo yang berhasil menumpas semua Raikan di sana seorang diri. Dan karena pertempuran barusan juga, pedang 3 juta wonnya Pak Kim terlihat akan rusak. Gak lama kemudian, sistem memberikan notifikasi pemberian titel Wolf Assassin pada Jinwo, di mana titel itu bisa menaikkan damage ke monster bertipe hewan sebanyak 40%. Jinwo juga terlihat mendapatkan cukup banyak item usai menumpas banyak sekali Raikan di sana. Dan gak cuma itu, bahkan item batu teleportasi juga berhasil ia dapatkan dengan cukup mudahnya. Meski pada awalnya dia ingin segera pulang dari sana karena masih was-was dengan kemampuannya sendiri, tapi karena gak ada jaminan ia bisa EZ leveling seperti itu lagi, Jinwo pun memutuskan untuk melanjutkan solo levelingnya. Sementara itu, nampaknya Baju Hian ditelepon oleh pegawai Biro Hunter yang memintanya untuk membantu dungeon yang kini telah mengalami dungeon break. Terlepas dari hunter bertipe tanker dan juga attacker, mereka sangat kekurangan hunter dengan tipe support healer sepertinya. Meski sangat takut, tapi karena mengingat si Jinwo yang terus berjuang, Baju Hian pun menyanggupi permintaan tersebut. Nah, di sini kita dapat melihat nama monster Raikan yang tadinya merah, kini berubah jadi warna putih setelah berkali-kali ditumpas oleh si Jinwo. Jinwo pun memperjelas bahwa nama putih artinya lemah, warna jingga artinya setara atau sedikit lebih kuat darinya, dan warna merah yang artinya jauh lebih kuat darinya. Perubahan warna pada Raikan sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa Jinwo kini telah bertambah kuat. Akan tetapi, dirinya masih belum cukup yakin apakah dengan status dan juga levelnya saat ini, dia bisa mengalahkan satu ekor monster yang ada di lantai terbawah dungeon itu. Meski telah mengetahui pedangnya yang juga akan segera rusak, tapi Jinwo tetap nekat turun ke bawah sana. Sampai akhirnya ia tiba di sebuah tempat yang gak terlihat seperti stasiun bawah tanah Hapjeong. Namun sesaat setelah Jinwo yang merasakan firasat yang kurang mengenakan di sana, secara tiba-tiba... Ya, seekor bos dungeon bernama Blue Venom Feng Kasaka Sang Raja Rawa muncul dan membuat pedangnya Jinwo rusak dalam seketika. Meski Jinwo telah mengetahui sisiknya yang tak mungkin bisa ditembus dengan pedang rusaknya, namun daripada nggak ada perlawanan sama sekali, Jinwo terus mencoba menahan, menghindar, dan bahkan berniat memberikan counter attack ke si bos itu. Namun sayangnya... Nampaknya Jinwo yang baru aja menjadi bahan buliannya sang Raja Rawa. Jinwo pun sangat paham bahwa kekuatannya saat ini belumlah cukup untuk melawannya sama sekali. Dirinya pun sangat emosi karena mempertanyakan harus jadi sekuat apa dirinya supaya bisa terlepas dari kehidupan badutnya selama ini. Singkat waktu, setelah mengingat kembali ucapan Pak Song yang memberitahukan fakta lapangan, yang memberi Jinwo sebuah julukan sebagai senjata terlemah umat manusia, terlihat Jinwo yang terus mencoba melawan bos dungeon di hadapannya saat ini. Meskipun terus mendapatkan bantingan dan serangan bertubi-tubi dari si Kasaka, namun Jinwo terus mengeluhkan soal betapa lemahnya dirinya sendiri.
Jatuh, bangkit, hanya dua hal itulah yang terus dilakukan oleh Jinwo. Perlahan Jinwo pun mulai berubah dan mulai bisa mengikuti pergerakan si bos dungeon itu. Yang bahkan Jinwo bisa merasakan bahwa Kasaka sang Raja Rawa sama sekali gak ada apa-apanya dibandingkan dengan patung Pepsoden. Setelah terus berlari di tubuh ular raksasa itu, nampak Jinwo yang bergelantungan di sekitaran lehernya si Kasaka. Dirinya pun langsung masukkan semua poin status miliknya itu ke STR untuk memperkuat cengkramannya. Hingga pada akhirnya... Setelah berhasil menumbangkan Kasaka sang Raja Rawa dengan teknik kamikaze, nampaknya Jinwo yang mendapatkan sebuah belati rank C bernama taring beracunnya Kasaka, di mana belati itu mampu menambahkan attack sebesar 25 poin dengan debuff paralysis dan juga drain. Terlepas dari item OP itu, Jinwo merasa gak yakin untuk menggunakan drop-dropan yang satu lagi karena isinya full status negatif pada diri sendiri. Gak lama setelahnya, sistem memberikan notifikasi dungeon akan kembali seperti semula karena bos dungeonnya udah berhasil dikalahkan. Singkat cerita, sekeluar Jinwo dari stasiun Hapjeong, seorang tentara datang dan memarahinya karena tidak mendengarkan siaran gawat darurat di sana. Namun karena melihat tampilan Jinwo, prajurit itu pun langsung minta maaf dan berniat membawa Jinwo ke lokasi yang sedang membutuhkan bantuan. Di sepanjang perjalanan, Jinwo yang melihat kota yang telah porak-poranda dengan banyak sekali monster yang bergeletakan, dirinya pun langsung menyadari bahwa dungeon break telah terjadi. Scene berpindah menampilkan sekelompok hunter yang saat ini sedang menahan seekor bos dungeon berbentuk golem raksasa. Di lain sisi, nampaklah warga kota yang lagi bercosplay jadi warga negeri Wakanda karena bukannya lari, mereka justru merekam dan memotret dungeon break itu supaya FYP di Tiki Toko. Sementara itu, terlihat para hunter yang saat ini sedang saling menyalahkan seperti yang biasa kita temukan di game legenda seluler. Fighter nyuruh support buat fokus heal ke tanker, healer yang lagi berusaha tapi terus dicaci maki, dan tanker yang nyalain MM yang malah build full magic. Nah, tepat setelah Jinwo menilai susunan kelompok mereka, dirinya pun sangat terkejut karena melihat baju yang juga ada di sana, tapi malah nge-cosplay jadi Sakura karena rasa traumatisnya itu yang sama sekali belum hilang. Melihat hal itu, Jinwo yang merasa telah berubah pun terlihat mengambil ancang-ancang untuk menyerang karena ia merasa monster itu jauh lebih lemah daripada Kasaka sang Raja Rawa. Wedan sekali, serangan Jinwo barusan mampu menembus pertahanan si golem yang bahkan gak bisa ditembus oleh belasan orang di sana. Si tanker yang melihat secara langsung apa yang terjadi dengan si golem pun auto dibuat sangat terkejut begitu ia melihat sebilah pedang rusak yang tertancap di puing-puing golem tadi. Merasa ada yang mengganjal, dirinya pun langsung bertanya pada salah satu tentara di sana soal pedang tersebut. Namun di saat si tentara tadi yang mau menuju ke arah Jinwo, sayangnya Jinwo telah pergi dari sana. Mengetahui pedang itu benar-benar dilemparkan oleh seorang hunter, si tanker pun terkejut dan mempertanyakan apakah mereka semua baru jadi dibantu oleh seorang hunter dengan peringkat yang sangat tinggi. Seriusan epic edan, anjir. Bentar, lupa penutupan aku. Dan berakhirlah alur cerita anime Solo Leveling episode keempat. Gimana? Seriusan ini episode awal terepik sepanjang 1 bulan ini, cuy. Kalau disandingkan, mungkin bisalah si patung Pepsoden waktu kemunculannya, ya sama-sama epic sih ya. Cuma beda momen aja sih. Kalian lihat ototnya Jinwo di akhir scene tadi kan? Sumpah itu ngingetin gua sama adegannya Lily sewaktu ngelihat ototnya si Comfort Akutsu. Coba kombinasiin ya. Nih. Cocok banget sumpah anjir. Dan kalian lihat kan, adegan action yang paling pentingnya yang kepotong cuma sedikit banget loh. Demi AdSense, demi kalian semua gua mah rela bertempur sama yang namanya kopi kanan. Buat kalian yang tangannya gatal pengen spoiler, gua mohon ditahan. Atau gua punya saran nih, mending kalian buat channel sendiri tentang pembahasan seputar Solo Leveling, terus kalian tag ke gua aja. Kali aja
Kalian bisa AdSense terus ngalir cuan gitu. Terlepas dari para bocil kang spoiler, gue mau tahu deh, menurut kalian gimana episode kali ini? Apakah epic, biasa aja, ataukah bahkan membuat kalian tiba-tiba berubah PP sosmed kalian jadi Jinwo? Coba komen di bawah. So, makasih buat yang udah nonton sampai akhir video. Dan kalau ada salah kata, mohon diambil positifnya aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode kelima minggu depan. Bye-bye.